Welcome to Grapadi Education. Konsep dasar manajemen. Manfaat manajemen di dalam organisasi adalah melayani masyarakat, mencapai tujuan tertentu, memberi karir, memelihara ilmu pengetahuan. Kaitannya antara organisasi dan manajer ini adalah suatu manajemen. Manajemen menurut Mary Parker Pollard ialah seni mencapai sesuatu melalui orang lain. Jadi seni memanage organisasi. Manajer ialah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Jadi orang yang manage itu dinamakan manajer, teman-teman. Nah, jenis-jenis manajemen berdasarkan hierarki. Yang pertama ada manajemen puncak atau top management. Ada yang kedua manajemen menengah atau middle management. Ada yang ketiga manajemen tingkat bawah atau lower management. Kemudian dibagi lagi berdasarkan fungsi, manajer umum dan manajer fungsional. Tingkatan dan keterampilan manajemen, manajer puncak ini seharusnya skill yang dipunyai adalah keterampilan konseptual. Kemudian ada manajer menengah, skill yang harus dipunyai ialah keterampilan konseptual dan teknis yang berimbang. Jadi kalau sudah puncak, dia berurusannya dengan strategis manajemen. Kemudian tingkat kedua, selain dia berbicara mengenai konsep strategis, dia juga harus tahu teknis yang berimbang. Itu biasanya manajer menengah. Kemudian ada manajer tingkat bawah. Nah, kalau manajer tingkat bawah seperti manajer teknis, manajer operasional, nah ini dia harus menguasai keterampilan teknis secara mendalam. Ketiga manajer membutuhkan keterampilan hubungan manusiawi yang sama besarnya. Kemudian ada lagi keterampilan analitis dan konseptual. Keterampilan analitis atau memecah persoalan di dalam bagian yang lebih kecil lagi, dan kemudian memberikan solusi atas masalah. Jadi bukan hanya mempunyai keterampilan, tapi ada solusi atas masalah. Itulah manajer. Kemudian keterampilan konseptual, merumuskan masalah tadi menjadi sebuah acuan yang menyeluruh bagi seluruh tim. Nah, ini penting, teman-teman. Inilah jenis-jenis manajemennya. Kita lanjut ya. Nah, tingkat konsentrasi seperti ini yang saya bilang tadi, bahwa top management itu harus menguasai majority plan, kemudian direct, staff, organize, kemudian control. Sementara dengan middle management, dia lebih besar merorganize, sedikit menguasai strategis plan, kemudian control, direct, dan sedikit mengatur staff. Kemudian manajer di tingkat bawah lagi, dia lebih banyak indirect atau operasional ya, kontrol, dia sedikit mengetahui plan dari organisasi. Inilah pembagian top management, middle management, serta operational management. Kita next. Oke. Nah, top management setingkat direksi itu biasanya orangnya lebih sedikit. Ya, ini perbandingan jumlahnya. Kemudian semakin ke bawah, dia biasanya semakin banyak. Misalnya kepala divisi, jumlahnya pasti lebih banyak dari top management tadi. Kemudian subdivisi atau operasional. Nah, ini bisa lebih banyak lagi. Jadi ilustrasi piramidanya seperti ini, teman-teman. Nah, peranan hubungan manusia atau interpersonal rules mencakup 3 peranan. Peranan figur atau bapak, peranan pimpinan, dan peranan penghubung atau collaboration. Kemudian peranan informasi. Jadi seorang manajer itu harus paham juga informasi yang harus disampaikan. Mencakup 3 peranan. Monitoring, diseminasi atau penyebaran campaign, dan juru bicara. Ini harus tepat. Kalau yang disampaikan ke bawah ini tidak tepat, atau jubirnya misalnya
tidak tepat, maka perintah yang dari atas tadi tidak akan nyampe ke bawah. Kemudian peranan pengambilan keputusan, decision rules, mencakup 4 jenis peranan: kewirausahawan, penyelesaian gangguan, pembagi sumber daya, dan diplomasi atau pruning. Jadi manajemen itu banyak, teman-teman, dan penting dalam suatu bisnis. Menjadi manajer yang sukses itu bagaimana sih? Tidak ada sih formula yang pasti, tetapi manajer yang efektif tidak lepas dari pendidikan. Tentu seorang manajer harus mempunyai pendidikan dan wawasan yang luas, serta pengalaman. Bagaimana manajer kalau tidak punya pengalaman? 3 itu visi. Manajer harus tahu visi, misi perusahaan, tujuan perusahaan, dia harus tahu. Kemudian tidak cukup hanya 3, manajer itu harus tahu etika. Kalau seorang manajer tidak tahu etika, dia tidak akan dianggap oleh bawahannya. Kemudian dimensi internasional atau diplomasi. Khusus menyangkut masalah pemimpin atau atasan, harus memiliki berbagai skill yang terdiri dari managerial skills, yaitu kemampuan untuk mempergunakan kesempatan secara efektif, serta kecakapan untuk memimpin usaha-usaha yang penting. Kedua, teknologi skills. Kita bisa saksikan atau bisa bayangkan repotnya ketika seorang manajer ini ketinggalan teknologi atau gaptek, yaitu keahlian khusus yang bersifat ekonomis teknis yang diperlukan pada pelaksanaan pekerjaan. Kemudian organisasi skills, yaitu kecerdasan untuk mengatur organisasi. Ini juga penting. Dia punya skills tapi dia tidak bisa atur tim, maka juga akan berantakan, teman-teman. Next, sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, dan jangan lupa sumber daya keuangan. Semua itu bisa terrealisasi kalau anggaran keuangannya ada. Kemudian yang kelima, sumber daya alam. Pengertian manajemen menurut Follett 1993 ialah seni dalam menyelesaikan suatu, memulai melalui orang lain. Jadi seni memotivasi atau mewujudkan sesuatu melalui tangan-tangan orang lain, memanage orang lain agar mau bersama-sama menuju goals yang kita. Kemudian menurut Nichols, manajemen ialah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa, nah ini penting, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Nah, itulah fungsi manajemen. Kalau secara manajemen itu sudah matang, maka semua menjadi efektif dan efisien. Kemudian menurut Ernie Kurniawan, seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan, inilah manajemen. Nah, sementara pengertian efektif dan efisien menurut Zucker, efektif mengerjakan pekerjaan yang benar atau tepat, sementara efisien mengerjakan pekerjaan dengan benar atau tepat. Ya, jadi lebih efisien. Efisiennya tingkatnya di atas efektif. Kalau efektif yang benar saja. Nah, kalau efisien dengan benar. Jadi segala sesuatu dilakukan dengan benar. Nah, ini tadi yang saya katakan fungsi-fungsi manajemen. 4 ini menjadi kunci. Planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian,
ya, directing atau leading, pengarahan dan implementasi, serta pengawasan dan pengendalian atau controlling. Jangan sampai lewat 4 ini di dalam manajemen. Kemudian fungsi perencanaan itu apa sih? Proses menyangkut upaya dilakukan untuk mengantisipasi atau manajemen risiko di masa akan datang, penentuan strategi, mewujudkan target dan tujuan organisasi. Jadi kalau bisnis tidak ada perencanaan, nah ini hati-hati, kita harus terima konsekuensi try and error. Try and error artinya butuh biaya besar yang kita buang-buang. Jadi kegiatan dalam fungsi perencanaan menetapkan tujuan, target bisnis, merumuskan strategi, mencapai tujuan. Strategi itu harus dirumuskan. Penentuan sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Menetapkan standar dan indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis. Sementara fungsi pengarahan dan implementasi agar seluruh tim itu paham bahwa goals yang diciptakan, tanggung jawab, kesadaran, serta menciptakan produktivitas yang tinggi. Sementara pengawasan, proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah terencana dan dilakukan dengan baik, atau action plan dilakukan dengan baik. Nah, kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Evaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Nah, kegiatan dan fungsi-fungsi manajemen, ini dia analoginya. Kita di planning, kemudian setelah planning kita masuk organizing, kita masuk leading kita masuk controlling, dievaluasi semua. Nanti kemudian ketika organisasi kurang baik, planning ulang, controlling ulang, putar. Nah, ini analoginya. Tunjukkan arah dari setiap fungsi manajemen. Jadi timbal balik antar fungsi manajemen seperti ini, teman-teman. Sementara sumber daya organisasi, tujuan dan fungsi-fungsi manajemen. Nah, seperti ini. Agar semua itu efisien. Bukan hanya efektif, tapi efisien. Nah, perbedaan pandangan dalam fungsi-fungsi manajemen menurut pakar. Ada Luther Glitz, Gorsteady. Menurut Luther Glitz ini staffing, directing, coordinating, dan reporting. Nah, sementara planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting. Sementara menurut George Terry itu planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu simpel ya. Kemudian James F. Stoner, planning, organizing, leading, dan controlling. Menurut Richard Griffin, planning, organizing, leading, controlling. Ini yang menjadi simpel. Ya, sebenarnya ini sama saja. Hingga menurut yang lain lebih didetailkan. Inilah perbedaan pandangan menurut manajemen. Sebenarnya tujuannya sama saja. Ini ada yang lebih detail, ada yang tidak. Nah, manajemen sumber daya manusia ini mengatur manusia penerapan manajemen agar fungsi memperoleh sumber daya yang terbaik bagi bisnis. Jalankan bagaimana bisnis sumber daya manusia yang terbaik dapat dipelihara dan tetap bekerja sama dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan dan bertambah. Ini penting dalam manajemen. Nah, kemudian manajemen pemasaran, kegiatan manajemen fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhan dapat diwujudkan. Jadi itu pemasaran. Ketika potensi bertemu dengan
opportunity bertemu dengan kemampuan, dan mampu kita menciptakan bahwa opportunity ini dikonversi ke dalam omset. Itulah manajemen pemasaran. Manajemen produksi, penerapan manajemen berdasarkan fungsi produk yang sesuai standar, diharapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi seefisien mungkin. Nah, ini manajemen keuangan. Jangan coba-coba bisnis kalau manajemen keuangannya nggak ada. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsi yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, terukur, dan profit. Nah, ini penting karena tujuan bisnis itu profit. Tujuan semua itu profit, ya. Manajemen informasi juga harus jelas. Kalau diisi informasi, tentu kita punya bisnis akan kesana kemari.